Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bendungan Sindang Helak diresmikan tanggal 3 Maret 2021, kejadian banjir 1 Maret 2022. Kasus banjir Bendungan Sindang Helak akibat kesalahan sistem operasi. Dibangun bendungan, salah satu fungsi utamanya adalah sebagai pengendalian banjir, dan sudah sama tahu bahwa das di Indonesia pada kondisi saat ini koefisien runoff-nya di atas 70%, antara 80-85%, sedangkan kriteria das yang baik koefisien aliran tahunannya nilainya 30%. Bendungan Sindang Helak dan Perlindungan Banjir Kota Serang. Nah, judul ini sudah terlambat karena banjir Kota Serangnya sudah terjadi. Jadi fungsi bendungan dapat mengendalikan runoff tersebut jika pada musim hujan tiba antara bulan September sampai bulan April setiap tahunnya, muka air di bendungan harus diturunkan dari permukaan air normalnya. Tujuannya untuk menampung debit yang terjadi saat hujan turun atau runoff-nya ditahan. Itu usulan saya, tetapi sistem operasional bendungan yang terjadi tidak seperti itu. Ini materi dari Kepala Balai berdasarkan pantauan curah hujan wilayah Provinsi Banten. Pandeglang, Serang, Lebak mengalami hujan dengan kategori sangat lebat hingga ekstrim dengan curah hujan tertinggi di pos Ciomas sebesar 242 mm per hari. Hujan terpantau terjadi sejak dini hari dan masih berlangsung hingga pagi hari. Jadi saya perkirakan intensitas hujannya 6 jam. Kalau ulang curah hujan yang terjadi pada 1 Maret 2022 mendekati kala ulang 200. Jika dibandingkan dengan debit banjir desain Bendungan Sindang Helak, maka kala ulang banjir yang ditimbulkan adalah mendekati kala ulang 200, yaitu sebesar 154 meter kubik per detik. Meskipun kapasitas pelimpah Bendungan Sindang Helak 264 meter kubik, relatif cukup untuk menampung debit inflow tersebut. Namun kapasitas sungai di Banten di hilir bendungan yang tidak mampu menampung debit tersebut sehingga terjadi banjir. Nah, jadi debit 154 meter kubik ini selama 6 jam atau 7 jam melimpah langsung ke Kota Serang yang volumenya 3.800.000 kalau 7 jam. Untuk menanggulangi hal tersebut, kembali terjadi, BPWS di Danau Ciudung Ciduran mengambil langkah pencegahan sebagai berikut. Penyediaan ruang tampungan waduk sebesar kurang lebih 3 juta meter kubik untuk menampung debit banjir pada saat terjadi curah hujan yang tinggi dengan cara menurunkan elevasi. Nah, ini cara yang saya usulkan, tapi ini baru mau ditindak lanjutin karena kejadian kasus itu. Tapi memang pada dasarnya secara normal sistem operasi bendungan adalah seperti gambar berikut. Nah, inilah gambar yang saya ambil dari internet. Ini sudah baku di seluruh Indonesia. Ini data teknis ini saya masukkan ke gambar teknis ini seperti ini. Jadi yang dimaksud tampungan banjir itu di atas pelimpah. Ini saya kasih contoh, mohon diperhatikan.
Misalkan belum ada bendungan Sindang Helak 5 tahun yang lalu, terjadi debit seperti ini 154, berarti run-off-nya langsung terbuang, banjir. Tetapi setelah ada bendungan, terjadi debit 154, run-off-nya melimpah juga, karena bendungan sudah penuh dengan air. Selama 1 tahun air sudah terpenuhi, dan ini operasional baku. Yang dimaksud banjir adalah tampungan di atas pelimpah. Jadi setelah ada bendungan Sindang Helak tapi kondisinya penuh, hujan tadi dengan debit 154 ini juga langsung terbuang, makanya terjadi banjir 1 Maret 2002. Inilah operasional yang salah. Jadi harus diturunkan. Jadi fungsi bendungan dapat mengendalikan run-off tersebut jika pada musim hujan tiba antara bulan September sampai bulan April setiap tahunnya, maka muka air di bendungan harus diturunkan dari permukaan air normalnya. Tujuannya untuk menampung debit yang terjadi sedang turun hujan atau saat turun hujan. Nah, beda kalau tadi saya kasih contoh run-off sebelum ada bendungan jadi banjir. Ini juga setelah ada bendungan run-off-nya terjadi banjir, karena operasionalnya seperti itu selama puluhan tahun bendungan di Indonesia. Jadi ini melimpah. Kejadian faktanya, buktinya Kota Serang banjir walaupun ada bendungan. Berarti ini bendungan tidak berfungsi karena mempertahankan operasional ini. Muka air normalnya sejajar dengan pelimpah. Begitu hujan dibuang. Harusnya selama musim hujan ini tampungannya diturunkan sebesar 3 meter. Dengan luas bendungan ini akan menampung sekian. Dengan debit 154 tadi ini memakan waktu 7 jam. Ini baru penuh. Nah, kalau sistem operasinya seperti yang saya terangkan ini, 7 jam baru penuh di pelimpah. Berarti waktu hujan terjadi tanggal 1 itu tidak ada yang melimpas. Nah, nanti untuk hari berikutnya ini dibuang lagi dengan, kalau menurut informasi Bapak Kepala Balai, untuk menurunkan 3 meter itu makan waktu 6 hari. Tidak masalah, karena menurunkan elevasi sebesar ini plus 103 ini harus dilakukan dari bulan September sampai bulan April. Jadi musim hujan harus tersedia menampung tampungan banjir. Tapi kalau manual yang sebelumnya yang puluhan tahun, tampungannya kan di sini. Nah, inilah terjadi kesalahan. Bukti nyata fakta kejadiannya seperti ini. Banjir. Tidak bisa dipungkiri itu adalah kesalahan sistem operasionalnya. Ada bendungan terjadi banjir. Padahal baru 1 tahun. Itu bukti dalam pelaksanaannya selama ini operasi bendungan salah. Mengelola hujan juga salah, tapi tetap dilakukan. Sudah 10 tahun mengelola hujan saya salahkan, tapi tetap. Ini juga mengelola bendungan saya salahkan. Kemarin bendung Gerak juga salah. Kasihan rakyat. Saya kira itu dari informasi dari saya. Atau berikut saya analisa saya yang tadi saya ulang lagi, yang terjadi di Bendung Sindang Helak pada tanggal 1 Maret tahun 2022. Ketika hujan dini hari, posisi muka air di bendung pada kondisi
muka air normal. Karena ini udah baku kan. Ini gambarnya, ini gambar dari internet, berarti ini udah benar. Dan data teknis ini saya masukkan di sini juga seperti ini. Jadi memang begini sistem operasional selama puluhan tahun pada bendungan. Atau mungkin jadi kalau debit banjir tadi mulai melimpas, hujan sudah berjalan selama 7 jam. Jadi baru melimpas atau baru sama. Jadi debit banjir yang selama turun hujan 6 jam tadi tidak melimpas, tidak membuat banjir di kota Serang. Jadi terjadi kesalahan dalam sistem operasional. Demikian informasi dari saya. Mudah-mudahan masukan saya ini mendapat tanggapan dari PUPR yang selama ini sudah membangun 129 bendungan dengan sistem yang salah. Ini terbukti di bendungan Sindanghela. Harusnya musim hujan semua bendungan diturunkan elevasinya, semua setu, semua danau, semua embung, jika ada pintu penguarasnya harus diturunkan. Itu baru berfungsi sebagai pengendalian banjir. Bendungan atau waduk atau danau, kolam tandon, embung sebagai pengendalian banjir, operasinya harus seperti itu. Demikian informasi dari saya. Berikut video kejadian banjir tanggal 1 Maret 2002 di bendungan Sindanghela, Kota Serang. Wilayah di Kota Serang, Selasa, tanggal 1 Maret tahun 2022. Banjir di pusat ibu kota Provinsi Banten ini akibat tingginya intensitas air hujan yang turun sejak semalam dan meluapnya air Sungai Cibanten yang membelah wilayah Kota Serang. Diketahui sejak 2005 tinggal di Kota Serang, baru kali ini banjir parah, ujar Anita, warga Kota Serang. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir kali ini juga menggenangi jalan protokol di Kota Serang sehingga menghambat arus lalu lintas kendaraan. Inilah data sementara beberapa titik banjir yakni di Jalan TB Suwandi Ciracas, mulai dari arah Cikulur hingga sekitar perumahan Widya Asri. Genangan air juga menutup Jalan Raya Serang, Cilegon, tepatnya di sekitar Derangong, Taktakan. Hal serupa juga terjadi di Jalan Serang Petir, terutama di depan perumahan Citra Gading. Lanjut beberapa tempat khusus untuk pemukiman ada di Legok, Cimuncang, Kelurahan Kebon Sawah Royal, Perum Taman Widya Asri, Pasar Rauk, Percetakan Ciceri, Cinanggung, Domba Lepin, Pekarungan Pasar Lama, Benggala, Secang, Perum BSD Taktakan, dan Magersari. Kemudian ada di Singandaru, Ranau Estate 1, Jalan Ki Ajurum Cipocok Jaya, Jalan Syekh Nawai Albantani Cidadapap samping pom bensin, Kemang depan KSB, Ciracas daerah Kompleks Puspa Regensi, dan Citra Gading. Untuk ketinggian air bervariasi mulai dari 50 cm sampai 1 meter, bahkan banjir sampai setinggi leher orang dewasa terjadi di daerah Cikulur, Singandaru, Kecamatan Serang. Seperti yang terlihat dalam video amatir yang direkam oleh warga setempat, beberapa titik yang rendah hampir merendam rumah warga. Peristiwa tersebut membuat warga panik dan bergotong royong menyelamatkan harta benda miliknya, namun banyak juga warga yang tidak bisa menyelamatkan barang berharga miliknya, pasalnya air dengan cepat naik hingga masuk ke permukiman. Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang Diat Hermawan membenarkan peristiwa tersebut. Beliau mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan evakuasi warga yang rumahnya terendam banjir. Laporan banjir ke BPBD terjadi di sejumlah titik sehingga petugas kewalahan. Banyak yang lapor ke kita, saat ini BPBD sedang fokus evakuasi warga dan pendataan wilayah mana yang terendam. Katanya, sejumlah pohon juga tumbang dan menutup badan jalan. Pohon tumbang di antaranya terlihat di dekat jembatan Sungai Cibanten yang tak jauh dari alun-alun Kita Serang.
petugas BPBD Kota Serang dibantu stakeholder dan warga telah berupaya memangkas dan menyingkirkan batang pohon. Untuk jumlah total warga yang terdampak banjir, kami masih melakukan asesmen serta pendataan tutupnya.